Assalamualaikum. Balik lagi di Sumatera Road Trip 12 hari. Hari ini hari ke-5, tanggal 20 Februari 2024. Kayak yang di awal video tadi dilihat, kita startnya dari toko kue, habis belanja oleh-oleh dekat penginapan. Terus hari ini niatnya langsung OTW dari Pekanbaru ke Sumatera Barat, tepatnya Simarosok. Jadi ini perjalanan menuju jalan tol dari kota Pekanbaru ke jalan tol yang menghubungkan Pekanbaru sama Sumatera Barat. Tapi jalan tol menjadi semuanya. Kalau nggak salah ada 6 fase. Ini yang fase ke-6 yang udah jadi, menghubungkan kota Pekanbaru sama Bangkinang. As you can see, perjalanan dari Pekanbaru ke jalan tol itu cukup panjang, cukup jauh, dan ya jalanannya Pekanbaru seperti itulah. Pekanbaru itu kota yang sangat besar menurut gue, mewah, daya beli tinggi, Pertamax turbo gampang banget dicari, kayak ada di mana-mana, cuma harganya aja yang 15.100. Tapi ya itu, terlepas dari mallnya, dealer-dealer mobil mewahnya, mobil-mobilnya yang bagus yang ada di jalanannya itu loh banyak lubangnya. Maksudnya ya berharap lebih lah, karena mewah, kotanya terlihat mewah. Jadi ini masih perjalanan menuju jalan tol. Sebelum itu kita isi bensin dulu. Pertamax turbo bisa debit di sini, sebuah nilai plus sih, soalnya kebanyakan harus bayar cash selama road trip ini. Kalaupun bisa debit kayak kena service charge or ya, tambahan biaya lainnya lah. Tapi yang ini dia bisa debit. Nah, di Pekanbaru juga qadarullah selang air radiatornya itu longgar, jadi kayak bocor gitu. Jadi kayak air radiatornya itu begitu diisi habis gitu, akhirnya dicek. Tapi memang biasanya sih gue kalau road trip, kalau di kota gede memang ada planning jadwal buat cek oli dan lain-lain sih. Cuma kebetulan di sini awalnya nggak ada niat, bukan nggak niat, gue udah berniat, cuma kata adik gue nggak perlu, masih bagus. Tapi ternyata kan enggak. Tapi alhamdulillah terselesaikan. Cuma yang tadinya mau jalan jam 8 pagi jadi jalan jam 10 pagi, delay aja sih. Tapi alhamdulillah oke ya. Ini masih perjalanan panjang menuju jalan tol. Like panjang banget. Panjang sekali. Ya kalau ada video kayak kepotong-potong gitu ya mohon maaf aja ya. Ada kesalahan teknis waktu ngerekamnya. Nah jadi nih nanti kalau misalnya menuju dari Pekanbaru menuju jalan tol itu tuh sebenarnya ada palangnya, ada markanya gitu, hijau-hijaunya lah, palang hijau. Nah itu tuh nanti ada tulisan bisa belok kanan buat ke tol, which is sebenarnya oke-oke aja buat belok kanan langsung ke tol. Cuma somehow gue dan adik gue tuh ragu mau belok kanan, harus belok kanan. Yang ada gue malah muter balik jauh banget nih. Ini gue lurus, terus gue muter balik jauh sekali muter baliknya, dan masuklah ke jalan tol. Yang anehnya itu pas masuk gue kira kan bakal nge-tap e-money, ternyata tuh enggak. So I thought that is it free, kayak gue ngira oh ini jalan tol baru jadi mungkin baru buka bisa gratis. Ternyata tidak ya, bayarnya di akhir nanti. Dan khasnya Riau lah ya, kanan kiri sawit as always. Kanan kiri sawit, tapi bedanya di jalannya bagus, mulus, dan somehow jarang dilihat truk. Tapi jalan mulus, asik lah. Kalau kelewatan tuh bisa cepet 30 lewat tuh. Kalau nggak merhatiin speed ya, cepet 30 bisa lewat. Jadi jalan tol baru ini cukup panjang ya. Kalau nggak salah tuh 1,5 jam apa ya di jalan tol. Tapi kalau dari total perjalanan Pekanbaru ke Simarosoknya ya nggak nyampe setengahnya sih. Cuma ya lumayan lah, lumayan ngekat waktu. Tapi itu panjang, kayak never ending road gitu, panjang. Nggak kebayang sih ntar yang kayak benar-benar full dari Pekanbaru sampai Padang tuh kayak apa rasanya. Tapi akan sangat membantu sekali.
Nah ini keluar mulai keluar di jalan tol, kalau nggak salah biaya tolnya itu 30 ribuan pas ngetap. Nah ini mulai jalannya jalan provinsi. Yang provinsi ada lubangnya tentunya. Dan kalau lo perhatiin gue nyetirnya, gue itu tipikal yang tidak bisa salip. Deg-degan aja mau nyalip sih. Ini kan 2 jalur ya. Kalau mau nyalip tuh deg-degan coy. Ntar di kanan kalau ada mobil gimana gitu kan. Jadi gue bakal lebih lama nyetirnya. Kalau jalan tuh oke lah, ngebut was-wis gitu kan. Tapi biasanya gue kalau di jalanan kayak gini itu gue nyari temen sih. Jadi kalau ntar nengok gue nyetir kayak ngikutin orang, iya emang gue ngikutin karena gak bisa aja. Ini masih masuk kota Bangkinang ya kalau nggak salah. Ini masih kota Bangkinangnya, jadi masih 2 jalur gitu, tapi ini udah balik lagi. Nah kan ini masih salip truk kan, gue hati adik tidak kuat bang. Deg-degan gue nih kayak gini, ini nyalip truknya aja lama banget nih, bisa buat nyalip truknya tuh lama banget. Nah baru bisa salip. Nah ini masih terus medan baru keluar tol tuh masih aman sih, masih oke lah. Keluar tol masih oke. Nanti tuh pas mulai masuk yang kanan kiri hutan tuh baru wow, ini masih cukup oke sih, cukup oke. Tapi ya mulai meliuk-liuk dan gue dengan setianya mengikuti mobil di depan gue ini. Dia nyalip gue nyalip gitu kan. Tapi ya yang alhamdulillahnya kebun sawit mulai tak terlihat ya. Sepanjang perjalanan ini gue merasakan bahwa sawit itu membawa dampak yang kurang baik untuk jalanan. Dimana ada kebun kelapa sawit, di situ banyak truk, yang jalanan jelek. Dan kalau road trip gini tuh jadi nggak bisa buka kaca kan. Nah, ini mulai meliuk-liuk kanan kiri mulai hutan hijau. Udaranya oke, cuma gue tetap nggak buka kaca karena masih bau knalpot. Udaranya oke. Nah ini berusaha nyalip ya. Nah ini nih mulai kanan kiri tebing, mulai meliuk-liuk nanjak. So far ini medan yang paling menantang yang pernah gue bawa nyetir sendiri ya. Kalau gue jadi penumpang sih ada yang lebih menantang, tapi ini paling menantang yang gue bawa sendiri. Liuk-liuk ini cukup panjang sih, kayak berapa ya, 3,5 jaman, 3 jam kan ya, sekitar 3 jam tuh mulai nanjak. Tapi ya truknya gak sebanyak jalanan di ini sih ya, di kayak Jambi Palembang atau Palembang Riau, gak sebanyak itu. Makanya gue cukup senang, walaupun dengan medan yang seperti itu gue lebih senang sih daripada harus salip-salipan sama truk, gue mager. Nah itu kan kayak ada jalan tol lagi tuh. Nah itu ternyata sambungannya, jadi fase 5-nya dari Bangkinang, sempat lihat sih di situ. Kalau dengar beritanya sih mudik lebaran ini bisa bakal dibuka, bisa dicoba lah, sangat menghemat waktu sih menurut gue dengan medan yang meliuk-liuk seperti ini. Nah ini tuh lagi antri, asli ini kan dipercepat 15 kali ya, makanya tuh rasanya cepet-cepet aja. Ini tuh ngantri cuy, agak macet ini pas nanjak. Nah kan kalau ada truk yang berhenti jadi mesti salip-salip gitu kan, ini nyalip. Gue berhasil salip terus aja tuh. Nah ini tuh aslinya gue bahagia banget pas ngelewatin danau tadi ya, karena akhirnya gue ada pemandangan gitu.
akhirnya ada yang bisa ditengok. Karena untuk road trip Sumatera biasanya gue sangat looking forward buat nengok jalan, tiba-tiba laut gitu. Tapi perjalanan kali ini tuh kayak kita nggak ketemu laut, kayak apa kanan kiri sawit, tidak ada pemandangan. Jadi waktu tadi di ujung jalan ketemu danau tuh gue somehow bahagia banget. Lalu aslinya di mobil gue teriak bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini gue masih ngikutin si mobil kuning ini karena jalanannya tetap jelek ya, jalannya tetap banyak lubang, dan anehnya tuh lubangnya apa ya, lubangnya tuh kayak dalam kotak dan terstruktur gitu, kayak setiap berapa meter tuh ada lubangnya. Jadi gue curiga itu lubang galian aslinya. Nah itu kalau nengok yang belakang tadi tuh ada kayak lambang-lambang rumah gadang itu. Nah nih akhirnya kita masuk Sumatera Barat, kita masuk wilayah Sumatera Barat. Awalnya gue pikir begitu masuk provinsi Sumatera Barat tuh jalanannya bakal auto mulus, soalnya kan kayak yang diberita-beritain kan, kayak Sumatera Barat jalannya bagus gitu. So I thought that begitu masuk perbatasan tuh langsung jalan auto mulus. Ternyata enggak, banyak lubang juga, dan I'm a little bit disappointed. Tapi setelah gue menyelesaikan road trip ini, gue baru merasakan bahwa memang jalanan di Sumber itu paling bagus. Not perfect, tapi paling better lah, paling oke. Jalanannya paling oke. Nah ini tadi tuh ada tiba-tiba berhenti karena memory card GoPro gue habis. Jadi ternyata seharian ini tuh gue ngerekam bukan pakai timelapse tapi pakai biasa itu loh, pakai benar-benar nguras memori, dan banyak editan yang nggak mulus karena gue mesti edit sendiri timelapse. Nah ini udah pakai fitur timelapse-nya GoPro, jadi udah gue tinggal nyambungin aja. Jalanannya masih ini ya, masih berkelok-kelok, masih nanjak. Ini gue mau nyalip di depan tapi dia juga cepet, tapi ya udahlah gue ikutin aja di belakang. Karena itu dia, gue tuh mager salip-salip tuh, nah kan, gue paling mager salip-salip. Ini tuh jalanannya so far begitu. Kan meliuk-liuk berasa lah kayak goyang-goyang gimana gitu kan. Kayak goyang-goyang ini masih meliuk-liuk ya. Tapi ya asiknya, pemandangannya udah oke. No sawit on site. Gak terlihat sawit jauh mata memandang. Senang sih. Untuk sawah, rumah warga, ya better lah kalau menurut gue ya. Nah ini kita isi bensin. Tuh lihat lubangnya gede banget. Lubangnya gede banget, akhirnya dicek dulu. Dan yang menyenangkannya adalah saat masuk Sumber Sumatera Barat itu tuh 14.750 Pertamax Turbo, nggak 15.100 lagi. Makanya gue cukup happy. Ini cek angin karena sudah melewati banyak jeglogan, melewati banyak lubang-lubang. Oke kita cek angin. Setelah cek angin lanjut, ini tuh jalannya jelek. Yang tadi tuh deket Depomen itu jelek banget, parah. Nah tuh jalannya harus jelek banget kan, kelihatan banget jalannya. Tapi udah nggak apa-apa, dikit doang sih di bagian ini aja kok. Masih terus jalan, masih kanan kiri rumah warga. Dan itu udah mulai banyak ya si siapa tuh namanya, si atapnya rumah Minang itu loh, gue nggak tahu namanya. Tapi si atap rumah Minang itu udah mulai banyak terlihat. Dan di Sumbar itu nggak cuma buat rumah makan ya. Kan kalau di Jakarta gitu ya, yang kayak rumah makan Minang gitu, rumah makan Padang itu kan atapnya kayak gitu. Tapi di Sumatera Barat tidak ya teman-teman. Kayak official like office, apa aja lah yang resmi gitu. Nah, atapnya kayak gitu, rumah orang juga atapnya kayak gitu. Jadi jangan dikira rumah makan ya. Nah ini mulai masuk lagi tuh medan meliuk-liuk, menanjak-nanjak terus begitu. Benar-benar meliuk-liuk, menanjak-nanjak
seru sih. Tapi kalau buat diulang, gue kalau gue nyetir lagi kayak gue jadi penumpang aja lah ya, cukup lah pengalaman sekali. Tapi kalau melewatinya lagi it's okay jadi penumpang, cuma kalau nyetir lagi enggak deh. Ini masih meliuk-liuk baik sekali ya meliuk-liuk. Nah kalau kayak ada truk ini tuh mau nyalip tuh susah cuy. Satu, dia juga nggak selambat itu. Dua, kan itu kayak benar-benar meliuk-liuk cuy, kayak tikungan tiada akhir. Dia tuh mau nyalip tuh juga bingung gitu, takut tiba-tiba ciluk mbak. Maksudnya ciluk mbak dari arah berlawanan gitu kan horor sih, seringnya kan kecelakaan kayak gitu. Ini masih menyusuri jalan masih meliuk-liuk tetep ya, salib tipis-tipis. Nah ini kan ketemu temennya, ya udah gue ikutin aja. Ini kalau ada suaranya setelah gue teriak-teriak di mobil, bilang mas jangan tinggalin aku. Kayak gue berusaha banget buat tetap stay bersama dia supaya ada yang ngasih tahu lobang gitu kan kalau ada mobil di depan kelihatan ya ada lobang apa enggak, terus bisa menuntun untuk menyalip-nyalip truk. Gimana sih lanjut. Meliuk-liuk tiada akhir. Meliuk-liuk tiada akhir. Ini masih jalan ya. Sebenarnya estimasi awal di Google Maps itu sekitar 4 jam kok nggak salah. Tapi karena gue nggak bisa salip-salip asik gitu, jadinya ya lebih lama. Masih salip-salip. Nah ini kita mau masuk ke Kelok 9 sebenarnya. Mana ya? Masih salip-salip dulu. Nah ini udah masuk Kelok 9. Tapi kalau banyak-banyak warung-warung gitu, itu warung tuh buat foto-foto gitu. Itu udah masuk Kelok 9 dengan Kelok 9. Dan surprisingly kelokan di Kelok 9 tuh tidak se-ekstrim itu. Menuju Kelok 9 tuh jauh lebih ekstrim. Udahlah jalannya jelek, nanjak, berliuk-liuk, berkelok-kelok. Tapi pas di Kelok 9 ini malah jalannya mulus dan bagus kan. Jadi emang itu buat foto sih. Nah ini dari kelok-kelok itu kita mau menuju Lembah Harau, udah selesai sholat di Soma. Ini udah ganti nyetir, udah bukan gue. Ini ada gue yang nyetir. Karena gue mau menikmati pemandangan, lihat kanan kiri sawah, cakep banget. Gue paling norak pokoknya kalau naik pesawat udah sawah. Ini masuk kawasan Lembah Harau. Jadi di Lembah Harau itu cukup unik ya. Dia tuh satu kawasan cukup luas dan dia tuh banyak tempat-tempat wisatanya gitu loh. Jadi kayak ada beberapa theme park, bukan theme park yang ada wahananya gitu, yang gitu-gitu enggak. Kayak buat foto-foto, ada kalau nggak salah kampung Eropa, kampung Jepang, macam-macam. Dan bisa nginep juga di sini, banyak guest house gitu. Ada air terjun juga, bahkan waktu kita ngelewatin tuh ngeliat air terjun. Pokoknya alamnya oke parah, bagus banget. Nah ini kita pilih ke Suwarna Bumi yang temanya sawah ya kan, gue pecinta sawah ya. Ini fotonya kurang lebih kayak gini. Dia banyak spot-spotnya, kayak bisa dilihat di video sekarang juga sawah. Dan sawahnya tuh asli ya, maksudnya bukan plastik ditanam banyak kayak rumput itu, enggak, ini sawah beneran. Makanya pas gue datang pun timingnya agak kurang pas karena di beberapa spot itu dia bukan yang ready buat dipanen gitu loh, kayak baru ditanam. Nah ini glamping sama kayak ada penginapan gitu, bisa nginep di situ.
pulang, jadi setelah makan di sana kita pulang, itu kita menuju ke penginapan. Hari ini kita mau nginep di Rumah Gadang Simarosok. Itu jalanan menuju ke sananya lumayan. Jadi perjalanan dari Lembah Harau ke penginapan Simarosok itu tuh ngelewatin Payakumbuh. Dan itu kota loh, Payakumbuh tuh kota, banyak tempat makannya. Apalagi yang terkenal tuh sate dangwang. Itu kayak di sepanjang jalan dia jualan. Cuma gue nggak sempet makan. Dan ternyata ada deket rumah gue ada yang jual. Jadi mau coba di sini aja. Kan masih gemerlap kota, terus jalan emang kebagi dua. Jadi enak. Masih oke, masih rame. Masih banyak warung. Nah, Simarosoknya itu termasuk kayak perkampungan sih kalau menurut gue ya. Ini tuh memang Rumah Gadang itu tengah sawah, literally di tengah sawah. Dan gue sangat excited karena gue pecinta sawah. Nah ini jalan juga masih dibagi dua sih. Dibagi dua masih oke. Nah, nanti. Jadi konsep penginapan malam ini itu dia kayak homestay gitu, ada hostnya. Dan hostnya baik banget. Kita datang ditawarin snack, paginya juga ternyata dapat sarapan, dan gue yang kepintaran ini nggak tahu kalau Rumah Gadang itu banyak tangganya. Gue tahu buat ke Rumah Gadang itu naik tangga, cuma I have no idea kalau kamar mandinya itu di luar kamar dan di bawah kamar dapur. Jadi lo harus turun tangga dan tangga itu cukup tinggi, which is nyokap gue nggak bisa. Itu agak drama sedikit. Tapi alhamdulillahnya karena nyokap gue bisa dialek Sumatera ya, itu kocak sih. Ibunya ngomong bahasa Minang, nyokap gue ngomong dialeknya Bengkulu, terus nyambung. Alhamdulillah. Akhirnya ada solusi sih, kita izinin nginep di rumah hostnya yang nggak ada tangganya dan ada kamar mandi dalamnya. Dan itu di hari ya, mereka persiapin tuh kayak pas kita udah sampai. Baik banget. Dan kalau nengok review-reviewnya juga banyak bule sih yang tinggal di situ. Karena pengalaman main di tengah sawah, nengok ayam dan semacamnya. Dan di jalan mulai gelap. Jalan mulai gelap, sinar-sinar ya dari kendaraan yang ada aja. Dan ini mulai belok nih. Mulai gelap, mulai banyak sawahnya. Nah ini nih belokan kecil yang udah cuma muat satu mobil aja, dan jalanannya tuh masih tanah ya. Itu gak deg-degan sih, ambil telepon hostnya, ini beneran gak tempatnya? Dan alhamdulillahnya benar, itu kan gelap banget karena di sawah, pagi itu bagus banget. Nah ini rumahnya dari parkir deh. Nah ini bentukan rumahnya dari luar, Rumah Gadang gitu. Ini kita disuguhin ini malam-malam. Kita tanya sih udah makan belum? Karena kita bilang udah ya udah. Nah ini overall kamar dan semuanya. Oke, thank you for watching.